Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di GPIB Jemaat Charis di Pulau Gebang bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan atau tamu yang hadir. Khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Sebelum ibadah dimulai, kami menghimbau bagi yang membawa handphone, mohon suaranya dimatikan atau memakai nada getar. Bila saudara-saudara memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter yang bertugas selesai ibadah ini, atau mengisi formulir permintaan pelayanan khusus pada kotak di pintu masuk gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberitaan firman pada pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Charis. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Willem Saribona, MTH. Perayaan Syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam keluarga, kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkan dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya, cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Marilah kita tabiskan ibadah Minggu pagi ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah Minggu ini terambil dari Roma 12 ayat 6 hingga ke-7 yang menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Halik Pembela dan kawan kudus. Silakan duduk. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membaharui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia pinalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapak. Engkau telah memperlengkapi para bapak dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus,
dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur hormat angkatlah kepada Sang Pencipta. Haleluya. Jemaat yang di rumah maupun yang di gereja, mari kita siapkan hati kita guna membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 52 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setia, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita berdoa. Sabda-Mu ya Tuhan, sungguh kami butuhkan, seperti rusa yang haus akan sungai-Mu. Maka jiwa kami, rohani kami sungguh haus akan sabda-Mu. Oleh karena itu, hadirlah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami yang ada di gereja ini, maupun juga yang ada di rumah, semua ada dalam penguasaan Roh Allah, agar firman yang akan kami baca dan renungkan nanti tidak sia-sia. Roh-Mu yang kudus juga boleh memampukan kami untuk tidak hanya mengerti, tetapi mampu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga yang terbatas, Roh Kudus pakai dan lengkapi menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sabda Allah yang turun menjadi manusia, kami sambut pembacaan Alkitab dan pemberitaan sabda-Mu di pagi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus ayat yang pertama sampai ke-12 yang mengatakan demikian. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kami silahkan duduk. Hari ini, hari Minggu yang cukup istimewa, karena kita bersama-sama memperingati merayakan hari ulang tahun Pelkat PKB yang mengusung tema besar, Kaum Bapak PKB tidak kekurangan karunia. Sedangkan firman yang kita baca, kita akan coba memahami tema tersebut, bagaimana kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia di dalam perspektif
1 Petrus 1 ayat 1 hingga 12 yang saya buat atau saya pilih subtema yang lebih kecil sesuai dengan bacaan yang ada dalam Sabda Guna Dharma Krida, yaitu hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Singkatnya, bagaimana kaum bapak tidak mengalami kekurangan karunia dan terus bisa hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Saudara-saudari yang di gereja maupun juga yang ada di rumah, semua agama, semua manusia berlomba-lomba berjuang mencari dan menemukan damai sejahtera. Setiap ajaran agama mengajarkan bagaimana mendapat kebahagiaan dan sukacita itu. Dalam contoh yang sederhana, ketika suami tidak nyaman, tidak sejahtera di rumah, hubungan suami istri sudah renggang, maka bukan tidak mungkin suami tergoda untuk mencari kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di tempat yang lain. Ketika anak tidak merasa diterima, dihargai oleh papa dan mamanya, jangan salahkan kalau kemudian dia menemukan dalam pergaulan yang keliru. Artinya apa? Bukan hanya agama, tetapi manusia pun kita merindukan yang namanya damai sejahtera. Kalau begitu apa itu damai sejahtera yang sering kita kenal dengan istilah Ibrani Shalom? Ada dua pengertian yang sederhana. Damai sejahtera bisa kita pahami bahwa sebagai kondisi yang aman, tidak ada peperangan, semuanya tenang. Dan juga bisa dalam pengertian yang kedua, situasi sejahtera di mana segala kebutuhan kita, jasmani dan rohani terpenuhi. Nah, situasi dan kondisi seperti itu kayaknya kalau kita jujur mau cari di dunia ini ada nggak Bapak Ibu? Saya rasa tidak ada, betul? Artinya kondisi ideal itu hanya ada di sana kelak ketika ya kita sudah ada di surga sehingga tidak ada lagi air mata, cucuran keringat, darah dan seterusnya. Namun demikian, kalau firman Tuhan ingin agar kita juga bisa hidup dalam damai sejahtera di dunia ini, maka bagaimana hal itu mungkin? Mungkinkah kita bisa mengalami damai sejahtera, merasa aman, tenang, bahagia, walaupun situasi kondisi kita sedang dalam kondisi yang kacau, yang galau, yang terancam, yang teraniaya, bahkan dalam situasi yang sama sekali tidak memungkinkan kita mengalami damai sejahtera? Apakah itu mungkin? Firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 menjawab bukan hanya mungkin, tetapi kita harus bisa mengalami damai sejahtera atau kebahagiaan itu. Bunyi ayat 6 begini, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Firman Tuhan ingin umat Tuhan, surat di mana jemaat yang Petrus kirimi suratnya ini, agar tetap bisa berbahagia, tetap bisa bergembira, bersuka cita, berdamai sejahtera, walaupun mereka sedang dalam kondisi duka cita, dalam kondisi penganiayaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam gereja-gereja yang ada di Asia Kecil, wilayah-wilayah yang dimaksud adalah wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama. Apa yang terjadi dalam wilayah-wilayah ini? Sejarah mencatat ketika surat ini ditulis, kondisi kekristenan pada saat itu sangat minoritas dan mereka ada dalam posisi yang sangat-sangat terancam. Kenapa? Karena mereka dianggap melawan kaisar. Mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan atau kurios. Akibatnya keberadaan kehadiran orang Kristen itu betul-betul sangat sulit, serba susah. Nah, dalam kondisi demikian mereka seringkali mengalami penganiayaan. Dan sejarah juga mencatat, hampir semua gereja-gereja yang ada di Asia Kecil, termasuk jemaat-jemaat di mana Rasul Paulus mengirim surat dalam kitab Wahyu, hampir semua gereja di situ sudah hilang. Ya, kalau kita lihat dalam peta yang ada saat ini, wilayah itu sekarang masuk wilayah Turki. Kita tahu Turki sekarang bukan, ya, dengan negara mayoritas beragama Islam. Satu-satunya peninggalan, ya, sejarah dari gereja yang sangat agung
yaitu Hagia Sophia. Nah, sekarang jadi perebutan. Apakah dia akan tetap dijadikan museum atau dijadikan tempat ibadah? Sebab tempat ini memang berulang kali gonta-ganti dipakai, baik sebagai tempat ibadah Kristen, tapi kemudian ketika kekristenan Bizantium kalah oleh Kesultanan Ottoman, dia diubah menjadi masjid. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sedemikian beratnya tantangan itu sehingga Rasul Petrus merasa harus mengirim surat untuk memberikan kekuatan pada jemaat ada di sana. Kalau begitu, bagaimana supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera dalam situasi yang seperti itu? Ada 3 hal yang bisa kita catat. Yang pertama, bagaimana mungkin kita bisa tetap mengalami damai sejahtera walaupun situasi tidak memungkinkan. Yang pertama, dijelaskan di ayatnya yang ke-3, karena kita telah dilahirbarukan oleh Kristus yang telah mengalahkan maut. Artinya apa? Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita boleh memiliki kekuatan, keselamatan, dan juga segala berkat yang lain. Itu karena Tuhan yang memampukan dan menolong kita. Jadi, kita tidak perlu merasa diri kita angku atau sombong ketika kita mampu. Sebaliknya kita tidak perlu juga merasa rendah diri kalau kita mengalami kesulitan, kendala, karena kita masih ada semua itu karena Tuhan yang telah lebih dahulu menolong dan memampukan kita. Dikatakan di situ, ya, karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hal yang kedua, karena kita telah menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Dijelaskan di ayatnya yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu karena situasi atau kondisi apapun. Jadi yang bisa membuat kita bisa tetap damai sejahtera karena kita memiliki sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak akan berubah, sesuatu yang abadi, karena Tuhan telah memberikan di dalam ayat sebelumnya. Dan alasan yang ketiga, Alkitab katakan di ayat yang kelima, kita bisa memiliki damai sejahtera karena apa? Karena kita sesungguhnya ada dalam pemeliharaan Allah. Bukan hanya hari ini, tapi dari sejak lalu hingga kepada kekekalan. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, kamu yang dipelihara dengan dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, dari 3 alasan itu, maka kini jelas walaupun situasi kondisi sekeliling kita mungkin sulit membuat kita mengalami damai sejahtera, tetapi kita bisa karena Allah, kita bisa karena kita memiliki sesuatu yang tidak bisa binasa, dan kita bisa karena penyertaan Allah itu kekal. Kalau begitu, bagaimana supaya Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, juga Bapak-bapak PKB, bisa tetap eksis dalam situasi pandemik seperti kondisi saat ini, bisa tetap mendaya gunakan karunia-karunia yang kita miliki. Yang pertama, Alkitab katakan, pandanglah pencobaan, penderitaan, kesulitan yang saudara-saudari alami sebagai suatu proses pemurnian yang Tuhan izinkan untuk kita berproses dan semakin kokoh, semakin murni, semakin tekun di hadapan Tuhan untuk mendapat upahnya nanti. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi, cara supaya kita memiliki damai sejahtera, jangan pandang kesulitan, tantangan sebagai musibah, sebagai aib, sebagai takdir, sebagai nasib yang tidak bisa kita ubah. Buang pandangan itu, tapi lihat ini sebagai peluang di mana Tuhan ingin memproses dan menguji kita. Yang kedua, pandanglah kepada Kristus, walaupun kita tidak bisa melihat dia lagi secara fisik, yang telah turun menjadi sama seperti manusia, menderita, merasakan apa yang kita rasakan, bahkan dia sengsara hingga mati di kayu salib, namun kemudian dia bangkit dan mengalahkan maut itu. Pandanglah kepada Kristus. Dikatakan di ayat 8 hingga 9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia. Jadi, pandanglah kepada Kristus, sehingga penderitaan yang kita alami, ya, kita tidak larut hanyut oleh penderitaan itu. Fokus kita bukan pada masalah, pada penderitaan, tapi fokus kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, pandanglah juga kepada orang-orang yang dalam tanda kutip
menurut saya kurang beruntung. Kenapa? Ya, di dalam ayatnya yang ke-10 hingga 12 dikatakan di situ, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi, pandanglah kepada nabi-nabi yang menubuatkan kedatangan keselamatan itu, tapi mereka tidak melihat dan mengalami kedatangan Kristus itu. Artinya, ada orang-orang yang mengharapkan keselamatan, keyakinan atau agama-agama yang mengharapkan keselamatan, tapi ya, mohon maaf, hingga akhir ayat mereka tidak dapat kepastian, bukan? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Tetapi dalam kekristenan, kepastian itu kita miliki, sehingga mestinya kita bisa bersyukur, bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari 3 hal itu maka mari saya mengajak kita untuk kembali melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah bapak-bapak PKB, apakah mama-mama atau ibu-ibu dan juga anak-anak, kita sudah hidup dalam damai sejahtera Allah? Kita sudah betul-betul ada pada sumber damai sejahtera itu? Kalau kita hidup dalam damai sejahtera Allah, maka kekurangan yang kita miliki tidak akan membuat kita menyerah. Kelebihan yang kita miliki tidak akan juga membuat kita sombong. Karena kita percaya, kita tahu, kita ada dalam pelukan, dalam naungan, dalam penyertaan kasih-Nya Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah dengan firman Tuhan ini, kita boleh melihat sejauh mana hidup kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai anak-anak telah ada di dalam Tuhan ataukah tidak. Apakah kita sudah hidup di dalam sumber damai sejahtera itu, bukan hanya sekedar menikmati damai itu, tapi sumber itu perlu kita alami dan kita nikmati. Hari ini juga kita bersama dengan gereja GPIB Pulau Gebang akan memperkenalkan Bapak Ibu yang telah terpilih sebagai PHMJ untuk periode yang baru. Tantangan akan dihadapi ke depan, tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini, saudara-saudari akan diperhadapkan, boleh memandang kepada Kristus, sumber damai sejahtera, sehingga apapun tantangan kondisi yang terjadi dalam pergumulan pelayanan ke depan, biarlah damai sejahtera Kristus tidak pernah hilang dalam engkau melayani Tuhan bersama jemaat yang ada di GPIB Karis Pulau Gebang. Selamat ulang tahun buat PKB GPIB Pulau Gebang dan juga PKB Sinodal, dan juga selamat bertugas, selamat melayani kepada Bapak Ibu PHMJ yang baru. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang di gereja maupun juga yang ada di rumah, mari kita respon firman Tuhan tadi dengan bangkit berdiri untuk memperbaharui pengakuan iman percaya kita. Menurut pengakuan iman rasuli, marilah dengan mulut dan hatimu masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ini saatnya kita akan membawa pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa, sehingga baiklah jangan hanya kami di mimbar besar dan kecil saja yang berdoa, tapi Bapak Ibu jemaat dan juga yang di rumah bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu sampai dengan saat ini. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi karena kasih-Mu Bapa, kami dapat beribadah dalam bentuk daring dan tatap muka dengan batasan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di muka bumi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan gereja-gereja. Kami mohon pimpin dan tuntun kami menghadapi pergumulan tersebut, dan yang pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja GPIB Karis. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Max Charles Kapo dan keluarga, para pendeta yang ada di GPIB Karis, para presbiter, unit misioner, dan pegawai kantor. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan berkat sehingga mereka tetap dapat melayani dengan baik dan sepenuh hati. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk persekutuan kaum Bapa yang pada tanggal 11 Juli ini boleh bertambah 1 tahun menjadi 39 tahun. Kiranya di usia yang baru ini, kaum Bapa tetap terus tangguh dan luas dalam melaksanakan program pelayanan di tengah kesibukannya. Kiranya tanggung jawab kaum Bapa pada perannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja, usaha, pelayanan, dan masyarakat dapat menghadirkan Bapa yang berperan aktif bagi bangsa dimanapun mereka berada. Dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan pemerintah Indonesia. Tuhan berkati dan pimpin para pemimpin di semua lini pemerintahan. Kiranya mereka dapat bekerja melayani masyarakat dengan baik dan jujur, sehingga kami sebagai masyarakat dapat menikmati keadilan dan kesejahteraan. Agar kami juga taat dan patuh pada semua aturan yang berlaku di negara ini. Khusus kami mau berdoa akan pergumulan kami bersama sebagai bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mampukan kami untuk mematuhi arahan pemerintah dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami dapat berperan dalam menurunkan angka korban akibat COVID-19, dan selanjutnya kami tetap menjalankan protokol kesehatan yang untuk kehidupan kami di masa tatanan baru. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kami. Tuntun kami menyesuaikan diri dan siap memasuki tatanan hidup baru. Walaupun pandemi ini belum berakhir, ajar kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ajar kami anak-anak-Mu untuk ambil bagian dalam kegiatan bermasyarakat dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya, meskipun bangsa ini berbeda-beda dalam berbagai hal, tetapi kami dapat hidup berdampingan dengan baik. Bapa kami di surga, kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami selanjutnya. Demikianlah ya Tuhan doa kami bagi bangsa dan negara kami, bagi COVID dan juga bagi gereja-Mu. Dan kini secara khusus kami melanjutkan doa bagi pergumulan pribadi lepas pribadi jemaat yang ada di GPIB Karis Pulau Gebang. Allah kenal, Allah tahu apa yang jadi pergumulan mereka. Yang sakit baik di rumah sakit maupun juga di rumah tangga. Kami mohon Tuhan kunjungi, Tuhan jagai, Tuhan rawat, dan Tuhan pulihkan serta sembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa
buat Bapak Bernardus Ngeo, Bapak Johar Sebuah, dan Bapak Bruri Supusepa. Biarlah kasih anugerah Tuhan boleh menjangkau mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka dengan kuat kuasa bilur-Mu ya Kristus. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang boleh bergembira buat hari ulang tahun kelahiran maupun juga hari ulang tahun perkawinan. Kami berdoa secara khusus untuk ulang tahun kelahiran dari Saudari Angel Auran, Nyonya Rina Waweleng Huta Barat, Nyonya Diah Utami Dewi Silitonga Istijab, Saudari Lisa Dania Huta Barat, Bapak Yance Borsafe, Nyonya Erlene Julia Singi Lipu Silitonga, Saudara Yohanes Rudolf Hetaria, Ananda Amelia Indah Waleleng, Nyonya Diana Ferraria M. Huta Huruk Panjaitan, Bapak Franz Purimahua, Ananda Brandon Saverius Bonde Kamasi, Nyonya Yul Kawatak Rumeen, Bapak Tommy Irianto, Nyonya Sona Makena Sidabutar, Bapak Vence W. Kumeka, Bapak Regilan Ronald Hetaria, dan Saudara Julian Michael Gerats. Berkati mereka yang bergembira untuk hari ulang tahun kelahiran. Demikian juga ulang tahun perkawinan dari keluarga Mahakena Hutapea, keluarga Markus Mawengkang, dan keluarga Octavian Ronald Borsafe. Biarlah dalam kehidupan mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh melimpah atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu di sektor 1 untuk keluarga Siska Rambing, keluarga Sumaro Mongi, keluarga Cici Manja. Sektor 2 keluarga Christian Bustami, keluarga Kaca Ratang, keluarga Malelang Huta Barat. Sektor 3 keluarga Tuerah Rambing, keluarga Deminaga Kopalit, keluarga Yakob Ririmase, dan sektor 4 keluarga Yesua Ristanto, keluarga Silitonga Napitapulu, dan keluarga Manangkot Walanggitan. Berkati pergumulan mereka sehingga dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, damai sejahtera Allah tetap melimpah atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu PHMJ yang sudah terpilih dan hari ini akan diperkenalkan kepada jemaat. Tuhan, Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau mengurapi mereka dengan segenap talenta dan karunia daripada Allah sendiri. Sehingga dalam tantangan pelayanan yang ada pada masa kini, mereka tetap mengandalkan Tuhan sumber kasih karunia itu. Mereka berlindung kepada Tuhan sehingga mereka tidak gentar dan mundur hingga mereka menyelesaikan masa layan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah pergumulan dan doa kami. Dengarkanlah juga sekiranya pada pagi ini ada jemaat-Mu di gereja maupun di rumah yang menaikkan doa pribadinya masing-masing. Itulah doa dari jemaat-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita memberi persembahan syukur dan persembahan guna menunjang program kerja. Dan Nats Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik, dan lagu ini kita akan nyanyikan 2 kali. Yang pertama kali oleh bapak-bapak, dan setelah kita memberikan persembahan, kita semuanya bernyanyi bersama-sama.
jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita berdoa syukur kita atas persembahan yang telah kita kumpulkan secara bergantian. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, persiapan presbiter, pemandu lagu dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu luring 26 Juli 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing dan memakai tata ibadah khusus HUT GPIB. Peneguhan Sidi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pada ibadah pukul 9.00 WIB akan dilaksanakan peneguhan sidi baru. Berikut nama calon sidi baru. 1. Clara Vanessa Gottlieb. 2. Edith Clementine Abigail Hukum. 3. Kenny Christian Manoy. 4. Erlangga Bagaskara Dates. Persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2020 pukul 17.00. Dimohon orang tua, wali dan presbiter yang bertugas hadir dalam persiapan tersebut. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 9 Agustus 2020 dalam ibadah pukul 6.00 WIB dan pukul 9.00 WIB akan diadakan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan persloki. Seluruh anggota sidi jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi anggota jemaat yang lansia atau sepuh, sakit dapat mengikuti di rumah masing-masing. PHMJ Masa Bakti 2020 sampai 2022. Diberitahukan kepada seluruh jemaat akan diperkenalkan pengurus pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ GPIB Karis Masa Bakti 2020 sampai dengan 2022 pada hari Minggu 19 Juli 2020 dalam tata ibadah pukul 9 WIB dengan nama-nama sebagai berikut. Ketua 1, Penatua Nyonya Hermin Marike Gerard Bitter. Ketua 2, Penatua Darin Ratulangi Lego. Ketua 3, Penatua Abner Yakobus Capricornus Ndolu. Sekretaris Penatua Nyonya Marlina Arwan Aritonang. Sekretaris 1, Diaken Novi Vivi Vesti Rungkat. Bendahara Diaken Nyonya Yani Rasyid Wawiling Lilo. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Willem Sairwona STH, Pendeta domisili di GPIB Haris Jakarta, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga.
Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp12.959.000. Dan apabila ada kesalahan tulis atau cetak dalam pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19.
Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GBI Bekaris bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemik coronavirus disease 2019 atau disebut COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi, bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah bahkan pada Tuhan, pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walaupun pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru sejogjanya, kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri, dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun yang lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu, yaitu 1, kita sebagai pewaris, 2, bagaimana cara kita mewariskannya, dan 3,
generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba dari estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB, GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB, GPIB tangguh dan luas. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum, Pendeta Paulus Kariso Rumambi, Ketua 1, Pendeta Martin Lewa Kebesi, Ketua 2, Pendeta Melkisedek Puinemera, Ketua 3, Pendeta Mauren Susana Rumeser Thomas, Ketua 4, Penatua Adri P. Hanelwan, Ketua 5, Penatua Mangara Pangaribuan, almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlene Joseph, Sekretaris 1 Pendeta Eli D. Pitoy De Bel, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Lumempo Salomo, Bendahara Penatua Roni H. Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Suindun, Unit Missionaries Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020 Dewan PKB, Michael Roring, John Ngangi, Victory Seitakela, Adrianus Kawun, Michael Karangen, Roni Pangemanan, serta Apeles Kawengian. Mari kita menyanyikan Mars Persekutuan Kaum Bapa. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertukar dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan SK PHMJ Masa Bakti 2020-2022 dengan nomor 4847-20/MS-Romawi 20-KPTS. Dengan kasih dan karunia Tuhan Yesus, Kepala Gereja Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
memutuskan menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta. 1. Terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Maksales Kapoh STH. Ketua 1 Penatua Agustinus Watimena. Ketua 2 Penatua Lilik Sutanto. Ketua 3 Penatua Debanari Tua Jerry S. Sekretaris Diaken Sofi Magdalena Harsanto P. Sekretaris 1 Penatua Marlina Arwan A. Bendahara Penatua Dwi Arti Widiono. 2. Terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Maksales Kapoh STH tidak terpilih. Ketua 1 Penatua Nyonya Hermin Marike Gerard Bitter. Ketua 2 Penatua Darin Ratulangi Lego. Ketua 3 Penatua Abner Yakobus Capricornus Ndolu. Sekretaris Penatua Marlina Arwan Aritonang. Sekretaris 1 Diaken Novi Vivi Vesti Rungkat. Bendahara Diaken Nyonya Yani Rasyid Wawiling Lilo. Tiga, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima pada pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2022 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2312/17/MS-Romawi 20/KPTS tanggal 28 November 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta dan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4605/Romawi 3/MS-Romawi 20/KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. 5.
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2020. Mengetahui Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Yakob MTH Sekretaris Umum. Demikianlah perkenalan PHMJ GPIB Garis yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang di gereja maupun yang ada di rumah, ibadah ritual kita sesaat lagi akan berakhir, namun ibadah sejati yaitu ibadah aktual baru akan kita mulai. Oleh karena itu, bersediakah saudara-saudari untuk hidup bersama Tuhan, sehingga hidupmu penuh dengan damai sejahtera, dan secara khusus kepada bapak-bapak, bersediakah saudara-saudari untuk hidup bersama Tuhan, agar karuniamu dilipat gandakan oleh Allah? Kalau bersedia, maka mari kita semua berdiri untuk pulang kembali ke dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Kini angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Pelayan firman dan seluruh majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Pelkat PKB, dan selamat melayani buat PHMJ yang baru. Tuhan Yesus memberkati.